Selamat pagi rekan-rekan Facebook profesional. Sebagai penggemar konten, saya akan menyampaikan. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, saya Suta Wijaya Bumi, Yengki Beraputri Papa Serawiski, Horas, selamat kepada rekan-rekan, baik yang sakit maupun yang tidak sakit. Saya akan menyampaikan tentang apa itu pengguna vertikal anten, apa itu pengguna anten pengarah. Pada dasarnya sama-sama mood. Jadi sama-sama mood, kita katakan dia menggunakan mood FM. Di mood FM sama-sama bekerja seperempat lambda. Hanya saja dia mempunyai ciri, jadi saya sebutkan tadi sebagai vertikal, apakah itu dari tempat ketinggian ke tempat yang rendah, apakah dari tempat yang rendah menggunakan radio pancar ulang sebagai vertikal, apakah dia menggunakan pengarah diarahkan kepada yang akan dituju, atau dia mengambil bias atau pantul melalui gunung atau melalui laut. Nah, anten vertikal, anten pengarah itu masing-masing bekerja dengan fungsi yang masing-masing. Contoh, kita tidak bisa di dalam pekerjaan anten vertikal ini dengan power kecil bisa mencapai yang jauh. Itu kalau menggunakan piece to piece, anten ke anten. Tapi kalau menggunakan radio pancar ulang atau menggunakan katakanlah rekan-rekan yang punya HP ini BTF, nah ini dapat dipungkiri yang kecil 2 watt bisa ke tempat yang tinggi. Umumnya stasiun pantul itu ditaruh di tempat ketinggian. Bisa juga ditaruh di kota untuk stasiun radio pantul itu, tapi penggunaannya itu mungkin di link. Jadi seperti radio militer saya dulu waktu saya masih dinas, ada ditaruh di tengah kota, yaitu di atas gedung hotel. Ada linknya ditaruh di Gunung Penanjakan kalau wilayah Jawa Timur. Di link juga dengan Jogja, Gunung Muria, di link juga dengan di tempat saya. Jadi ada linknya. Di Purboyo ada juga link, di Tretes. Tapi kalau dari ketinggian menggunakan 2 watt tidak perlu. Misalnya saya sedang di ketinggian Gunung Tretes, atau katakanlah di Pacet, atau katakanlah saya sedang di daerah Kuncoro Wesi. Nah itu enak itu sampai ke Tuban, enak itu sampai ke Probolinggo. Padahal kalau radio 2 watt atau handy transfer atau HT dari Sidoarjo susah itu bisa 2 watt tanpa anten atas ya. Bisa sampai Probolinggo, bisa sampai
Lamongan atau Tuban. Nah, ini fitrah, yaitu teknologinya. Apa yang dibilang teknologi? Kalau menggunakan radio pancar ulang, teknologi itu adalah nilai tambah. Karena dari bawah pakai HD, antennya kalau rekan-rekan bilang itu sepanjang ekor tikus atau sejengkal, bisa dari bawah dengan jarak jauh sampai Probolinggo, bisa jarak jauh sampai Tuban, Lamongan, Kediri, karena ada radio pantul. Jadi radio pantul 2 watt itu bisa sampai ke tempat radio pantul, katakanlah Gunung Penanjakan atau Gunung Muria atau Gunung Penanggungan. Nah, apa sih sistem kerja dari anten vertikal? Anten vertikal itu kalau tempat saya katakan jam 12 itu satu tempat, ada jam 6, misalnya satu tempat jam 12-nya itu ada di Tuban, jam 6-nya itu ada di Rungkut, Surabaya, jam 9-nya itu saya katakan ya ada di Gresik, jam 9, atau itu jam, kalau dibilang 9, 6 atau 3 dulu, 3, 12. Dari jam 3-nya itu bisa dikatakan Probolinggo. Jadi saya menggunakan vertikal itu, dia bicara ke jam 12, bicara dia ke daerah Tuban, tapi orang Probolinggo mendengar, orang Rungkut mendengar, orang Gresik mendengar. Sedangkan pengguna radio pengarah, dia tidak seperti jam. Jadi dia kalau bicara dari jam 6 menuju jam 12, atau dia dari daerah timur menuju ke barat, maka orang utara atau orang selatan, baik barat daya atau barat laut atau utara timur laut, tidak bisa mendengar, walaupun sama-sama seperempat lambda. Itu sudah memang fitrah. Tapi mana yang tersederhana? Yaitu yang paling sederhana tadi yang pengarah, karena dia full bicara, dia bicara ke arah, kalau dia katakanlah dia sedang bicara ke Gresik, orang Rungkut, orang Tuban, orang Probolinggo, orang Malang tidak bisa dengar. Sehingga semua energi dia sampai ke Gresik. Sedangkan vertikal dia kalau katakanlah uang 100, ya ke Gresiknya 20, ya dia ada 20 di Lumajang, ada 20 di Probolinggo, 20 di Malang, 20 di Rungkut. Tidak semua 20, tidak semua 100 itu bisa sampai. Itulah karakteristik daripada vertikal. Sedangkan pengarah tidak. Jadi semua energi power supply atau energi baterai itu yang keluar dari radio perangkatnya itu keluar ya katakanlah 80 atau 90, bahkan bisa dibilang 100% mengarah. Itu disebut dia sebagai anten pengarah. Ini yang saya sampaikan, apa yang dikatakan vertikal, apa yang dikatakan pengarah. Kecuali vertikal tadi, umumnya ya rekan-rekan yang menggunakan radio pancar ulang itu dia menggunakan pengarah. Dan di radio pancar ulang itu juga ada tipe 2, ada 3 atau tipe yang digunakan. Dia ada anten khusus penerima, ada anten khusus pengirim, ada anten receive, ada anten transmit. Ada juga radio pancar ulang itu dia menggunakan link. Ada juga dia tidak pakai link.
Jadi kalau dia hanya menggunakan untuk stasiun jangkauan radio pancar ulang yang tidak mau di-link, berarti jarak jauhnya itu tidak begitu tambah. Tapi jangan salah, yang paling terbaik di dalam radio komunikasi yang mood itu sebagai mood FM, apakah dia menggunakan RPU atau murni menggunakan radio pancar masing-masing radio, itu yang terindah adalah menggunakan UHF. Nah, kalau UHF itu moodnya itu sudah bukan lagi, sudah berbeda dia UHF itu. Walau dia sama-sama frekuensi modulasi, jadi bersih, dia berbentuk font. Namun kelemahan dari UHF ini apabila tidak dibantu dengan radio pancar ulang, dia paling jauh 3 kilo. Paling jauh 3 kilo. Tapi kalau dia menggunakan PHF, sama-sama dia menggunakan FM, dia 2 meternya itu bagus, tidak begitu terbaik daripada UHF. Jadi kalau UHF itu dia bagus betul, hanya dia punya kelemahan kalau dia tidak menggunakan radio pancar ulang terbatas. Sedangkan menggunakan FM untuk HT itu bisa dari bawah jauh ke bawah, dari atas jauh ke bawah, cuman yang di bawah tidak bisa jauh ke atas. Jadi Sidoarjo ini bisa ke Malang menggunakan anten vertikal, nggak bisa, kecuali dia menggunakan radio pancar ulang. Jadi radio pancar ulang ini dimiliki oleh Orari, radio pancar ulang ini dimiliki oleh radio komunikasi antar penduduk atau dibilang RAPI atau KREP. Sekian dulu pengantar saya memperkenalkan kepada rekan-rekan sebagai edukasi atau pengetahuan. Ada yang sudah mengerti, abaikan saja penyampaian saya. Ada yang mungkin salah penafsiran, mungkin kelemahan saya untuk menjelaskan kepada rekan-rekan. Saya Yengki Braputri, Papa Serawiski, Kolonel Laut Purnawirawan, Insinyur Haji Sutawijaya Bumi Tanjung. Mohon diri, sampai jumpa. Horas, horas, horas.